I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini aku akan mereview buku yang berjudul Fate It karya Anindana. Fate It ini diterbitkan di tahun 2017 oleh Coconut Books dengan ketebalan 512. Sebelum lanjut ke reviewnya, ini adalah sinopsisnya. Nah, seperti dari sinopsis tersebut, pertemuan pertama mereka itu kebetulan pada saat Rebecca menginjakkan kakinya di LA karena dia merupakan seorang mahasiswa pindahan. Jadi dia pendatang di LA. Pada saat itu dia sedang mencari gedung fakultasnya. Dia lagi tersesat dan bertemu dengan Alvaro. Nah, disinilah Alvaro menuntun dia untuk ke gedung fakultasnya. Nah, pertemuan kedua itu pada saat di kafe. Nah, di situ dia melihat Alvaro bersama dengan seorang wanita yang ternyata wanita tersebut adalah Via, sahabat Alvaro di pranovel pertama Anindana yang berjudul Dirty Marriage. Cuman di sini nggak aku ceritain ya. Nanti aku review di Dirty Marriage itu antara di TikTok ataupun di blog aku. Jadi kalian bisa follow. Oke, lanjut ke pertemuan kedua. Nah, di pertemuan kedua juga, di hari kelulusan Alvaro, Rebecca ini menyatakan perasaannya pada Alvaro. Karena dia tahu ini tuh adalah kesempatan terakhir dia. Karena nggak tahu lagi Alvaro bakal kemana. Mungkin juga dia nggak akan ketemu lagi gitu. Jadi dia menyatakan perasaannya, dia tidak memaksa Alvaro untuk membalas pernyataan cinta dari Rebecca. Nah, pertemuan ketiga inilah yang dimulai di cerita novel ini. Pertemuan ketiganya itu dimulai saat pernikahan Via, sahabat Alvaro tadi. Di sini Rebecca terlihat lebih dewasa dan cantik menurut Alvaro. Lalu setelah selesai pernikahan Via, dia menawarkan diri untuk mengantarkan Rebecca pulang bersamanya. Ketika sudah sampai rumahnya masing-masing, Rebecca mengirim pesan untuk mengajak Alvaro makan bersama sebagai wujud terima kasih telah mengantarkan Rebecca pulang. Pada hari perjanjian mereka, saat menunggu Alvaro, datanglah Ruben. Nah, Ruben ini adalah teman dari Alvaro. Dia sudah lama tidak bertemu dengan Rebecca. Ini menjadi pertemuan kembali Ruben bersama dengan Rebecca. Ketika Alvaro sampai di kafe dan dia melihat Ruben bersama dengan Rebecca, dia kembali mengingat akan janjinya kepada sahabatnya tersebut bahwasanya dia ingin membantu Ruben untuk menjadi kekasih dari sahabat tercintanya yaitu Rebecca. Tak ingin mengganggu kedekatan antara Ruben dan Rebecca, akhirnya Alvaro memutuskan untuk kembali ke kantornya. Alur cerita di novel ini mengalir begitu saja sampai Ruben menyatakan perasaannya pada Rebecca. Nah, pada saat itu Rebecca belum menerima Ruben. Walaupun dia tahu Ruben ini sangat baik terhadapnya, masih mengharapkan cintanya Alvaro. Namun di sisi lain, karena Alvaro sudah berjanji dengan Ruben, dan dia juga yakin bahwasanya Ruben ini pria yang sangat baik, yang bisa menjaga Rebecca, akhirnya Alvaro memutuskan untuk menjauhi Rebecca. Rumitnya kisah percintaan antara Alvaro dan juga Rebecca yang dinaungi dengan kata persahabatan, muncullah Cindy, yaitu calon tunangan Alvaro
yang dijodohkan oleh ayahnya. Awalnya Alvaro ini tidak menyetujui perjodohan ini, namun dia teringat kembali. Mungkin dengan cara dia menerima perjodohan tersebut, Rebecca tidak mengharapkan Alvaro kembali. Maka dari itu dia akhirnya menerima perjodohan tersebut. Dia mengira bahwasanya jika menerima perjodohan itu dia akan melupakan Rebecca. Namun ternyata dia masih memperdulikan Rebecca. Pada saat Alvaro dan Rebecca bertemu kembali, dia merasa ada yang aneh pada Rebecca. Keanehan tersebut dimulai dari luka-luka yang ada pada tubuh Rebecca dan rasa takut yang terlihat pada Rebecca pada saat dia bertemu dengan Alvaro. Alvaro masih menyangkal bahwasanya luka yang ada pada tubuh Rebecca itu dikarenakan oleh Ruben. Karena dia yakin bahwasanya Ruben ini merupakan sosok cowok yang sangat lembut. Karena hari demi hari kecurigaan Alvaro ini semakin menjadi, akhirnya dia memutuskan untuk bertemu dengan Rebecca. Awalnya Rebecca ini menolak karena dia masih takut kalau misalnya pertemuan antara dia dengan Alvaro ini diketahui oleh Ruben. Alvaro meyakinkan Rebecca bahwasanya semua ini akan baik-baik saja asalkan Rebecca tidak membawa tasnya atau peralatan keseharian yang biasa dia bawa. Pada saat mereka bertemu, disinilah Rebecca menceritakan semua yang dia alami pada saat dia bersama dengan Ruben. Ternyata Ruben ini mengalami trauma karena ditinggalkan oleh kekasihnya yang direbut oleh temannya sendiri. Jadi ketika Ruben mengetahui bahwasanya Rebecca menyukai sahabatnya yaitu Alvaro, dia terobsesi. Dia tidak ingin kehilangan kekasihnya untuk kedua kalinya. Sampai dia sudah berani main fisik terhadap Rebecca. Dan mengancam jikalau Rebecca menyatakan perasaannya pada Alvaro, maka Ruben akan membuat celaka kepada Alvaro. Tentu saja itu tidak diinginkan oleh Rebecca. Akhirnya Rebecca menutupi semuanya. Di titik ini dia sudah tidak kuat akan rasa takut yang selalu menghantui dia setiap harinya. Dia curahkan semuanya ke Alvaro. Disinilah Alvaro mulai menyesali akan keputusannya meninggalkan Rebecca dan dia berjanji bahwasanya dia akan menjaga Rebecca sebaik mungkin. Lalu juga di pertemuan ini dia menyatakan perasaannya yang sedari dulu ingin dia ungkapkan. Ya, dia juga ternyata menyukai Rebecca. Mengetahui hal tersebut, Rebecca senang sekaligus takut. Takut bahwasanya hal ini diketahui oleh Ruben dan membuat Alvaro celaka. Dan ternyata pada saat mereka memutuskan untuk bersama, lalu Alvaro memutuskan pertunangannya bersama dengan Cindy, tidak hanya sampai sini. Di sini Cindy tidak menyerah. Tentunya banyak rencana-rencana jahat yang dilakukan oleh Cindy dan juga Ruben sampai mencelakakan Alvaro dan juga Rebecca. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe.